体，你可是差了许多。 Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya Hun Tiandi pun telah berhasil mengambil pil tingkat D dan sekarang dia pun telah berada di atas langit sedang memurnikan pil tingkat D ini dengan menyerap semua energi di bumi ini. Di sisi lain semua orang pun menjadi khawatir Hun Tiandi dia akan menjadi seorang Dodi. Kemudian Zukun pun mengatakan tenang saja kita pun bisa membuat seorang Dodi. Di dalam patung Dewa Toshi ada esensi yang ditinggalkan oleh Dewa Toshi. Siapapun yang mampu menyerapnya dia akan berhasil menjadi seorang Dodi. Semua orang menjadi kaget mendengar hal ini, ada harapan untuk mengalahkan Hun Tiandi. Namun semua orang pun di sini kebingungan karena patung raksasa itu sangatlah kuat, tidak ada yang mampu untuk menerobos patung batu itu bahkan untuk Gu Yuan dan Zukun. Namun tiba-tiba api Dominic Lotus muncul. Dan dia berkata, "Aku bisa membuka patung batu." Suara Yi kecil yang lembut tiba-tiba berkata, itu langsung menarik semua mata yang hadir. Zukun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap penuh perhatian pada Yi kecil. "Yi kecil, kamu baik-baik saja?" Xiao Yan bertanya dengan cemas. Yi kecil saat ini sepertinya telah mengingat beberapa ingatan yang sangat jauh. "Ya." Yi kecil mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi menunjukkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, "Dalam hal ini, silakan coba, tidak perlu memaksakan diri jika kamu tidak dapat melakukannya." Yi kecil mengangguk lagi. Itu menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, itu tergantung di jantung patung batu saat semua orang menyaksikan. Sebuah api lotus pemurnian demonik yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh kecil Yi saat dia naik ke udara. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya nyala api yang mengarah ke jantung patung batu itu. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi ratusan ribu kaki tiba-tiba mengeluarkan gelombang riak aneh. Dan tiba-tiba memunculkan suatu pintu dengan cahaya yang sangat mengerikan di tengah-tengah patung. Wajah semua orang mengungkapkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tak tersentuh terlepas dari apa yang mereka lakukan. Mengungkapkan perubahan seperti itu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar di dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon saat menutupi tubuh di atas semua orang yang hadir. Setelah cahaya hangat ini menempel di tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Adegan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Gu Yuan dan Zukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit tertekuk. Tulang mereka memancarkan suara retak pada saat ini. Kedua wajah mereka telah memerah. Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Gu Yuan dan Zukun tidak berdaya. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, sedang melihat semua orang, yang telah menjadi lebih kecil, dengan ekspresi yang hilang. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan mengerikan semacam itu. Dewa Toshi yang sialan, wajah Zukun memerah. Dia mengatupkan giginya, namun, tubuhnya tampaknya telah ditekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak dapat bergerak. Gu Yuan tertawa pahit. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Itu tidak dianggap memalukan untuk ditekan oleh elit Dodi. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, perlahan mulai menarik diri dari Gu Yuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiao Yan, yang tetap berdiri. Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya keluar dari tubuh mereka. Semua dari mereka terkejut saat melihat adegan ini. "Teman yang beruntung, kamu memang yang paling cocok." Ekspresi Zukun sedikit rumit. Saat itu, dia telah serakah untuk di Essence. Hal ini mengakibatkan dia terperangkap selama ribuan tahun. Itu tidak terduga hal ini akhirnya memilih Xiao Yan. "Xiao Yan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu." Xiao Yan melihat pilar cahaya yang menutupi tubuhnya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi yang hilang. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia samar-samar dapat merasakan Dou Qi dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaan itu seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari tempat yang sama. "Ini surgawi api Dou Qi. Xiao Yan, sepertinya warisan dari dewa kuno telah memilihmu."
Gu Yuan memandang pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan kehilangan. Bahkan dia tidak mampu mempertahankan ketenangannya di depan warisan dewa kuno. Setelah semua, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti dia tidak dapat melakukan apa-apa. Warisan dari dewa kuno akan memilih pewarisnya sendiri. Semua dari mereka jelas telah dihilangkan selama seleksi oleh cahaya sebelumnya. Selain itu, Xiao Yan dapat dianggap sebagai menantunya. Itu tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerima menantu menjadi Dou di elit. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan selamat kepada Xiao Yan. Meskipun nada mereka cukup iri, ada banyak sukacita di dalamnya. Terlepas dari siapa pewarisan dewa kuno yang dipilih, mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang terdiam. Zhu Kun menghela nafas. Dia segera berkata, sejak pewarisan Lord kuno telah memilih kamu, kamu harus menerimanya. Selama kamu dapat maju ke kelas Dou di sebelum Hun Tiandi, musibah ini secara alami akan terselesaikan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Setelah Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir pil embrionik di Tier, aliansi pasti akan menderita bentuk pembalasan yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan bahkan jika mereka membantai seluruh klan. Semua orang harap yakinlah bahwa, itu aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, adapun klan Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Semoga kami akan dapat bertahan hingga kamu keluar dari retret kamu. Yan Jin tertawa. Aku ingin menyimpan makam ini ke dalam makam surgawi. Aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melirik ke sekelilingnya dan berkata, ini ide yang bagus. Aliran waktu lebih lambat di tempat itu dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, kamu akan dapat memperoleh waktu tambahan. Gu Yuan mengangguk. Mari jangan buang waktu lagi. Aku akan bertindak sekarang. Xiao Yan bekerja dengan kecepatan kilat secepat kilat. Setelah memutuskan rencana, dia melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial besar muncul. Sekarang Xiao Yan pun dia membawa patung besar tersebut ke makam surgawi. Karena di makam surgawi waktunya berjalan lambat. Ini memungkinkan Xiao Yan memiliki banyak lebih waktu. Paman Gu, jika aliansi itu harus dikalahkan dan tidak dapat bertarung, tolong hancurkan bagian batu giok ini. Aku akan segera keluar dari retret aku. Xiao Yan menjentikan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima potongan batu giok spiritual. Bukan tidak mungkin peristiwa semacam itu terjadi. Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Gu Yuan menyimpan batu giok itu. Matanya menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, semua terserah padamu. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini kemungkinan tidak akan bisa melarikan diri yang dimusnahkan. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia melihat ke banyak wajah. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang keras. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya berakhir dengan gunung berat seperti beban di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini. Xiao Yan dengan tenang menangkupkan kedua tangannya ke semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang jauh besar di kejauhan langit. Di tengah-tengah kuali cahaya adalah lautan darah yang menyebar. Tampaknya seolah-olah ada sosok manusia yang duduk di tempat itu. Hun Tiandi, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai tahap itu. Mata Xiao Yan terkunci ke lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial perlahan-lahan menutup. Setelah itu, sosoknya dan retakannya menghilang. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya tanpa sadar terkepal. Periode waktu berikutnya akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kami akan dapat bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retret. Akhirnya Gu Yuan dan lainnya pun segera kembali ke tempat masing-masing. Mereka pun segera membentuk pasukan untuk berjaga di aliansi ini. Karena mereka tahu di depan mereka sekarang akan terjadi peperangan besar hidup dan mati. Tersebar di langit yang jauh. Bau berdarah itu memenuhi tanah. Energi yang sangat melimpah mengisi lautan darah. Bagian tengah lautan darah adalah teratai darah mengambang.
sesosok dengan rambut yang tersebar duduk di atasnya. Energi yang tak ada habisnya dan besar terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melonjak ke angka itu. Sosok manusia itu tampak seperti lubang tanpa dasar dalam menghadapi jumlah energi yang tak ada habisnya. Ini memungkinkan energi yang sangat besar dan kuat, yang bahkan bisa mengisi elit Douseng sampai meledak, menuangkan liar ke dalamnya tanpa menunjukkan jejak sedikit pun menjadi penuh. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat pada teratai darah, tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak dipenuhi darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak kedinginan. Riak ini, Hun Tiandi sedikit mengernyit, dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan sesaat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah sirna ketika dia akan mengamati dengan hati-hati. Apakah aku salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh Central Plains. Meskipun dia telah membentuk penggabungan awal dalam pil embrio di Tier, dia masih merasakan banyak tekanan. Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suatu fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan seorang nyala api hitam muncul. Itu adalah Nihility Devouring Flame. Bagaimana klan? Hun Tiandi tidak berbalik saat dia bertanya dengan suara lemah. Lebih dari 1 juta warga keturunan telah dilemparkan ke kolam darah. Namun, masih belum cukup untuk mempertahankan formasi. Nihility Devouring Flame menoleh ke belakang. Kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi memperoleh pil embrionik di Tier, hubungan ini menjadi tidak merata. Buang semua warga keturunan yang kami tangkap dari klan Ling, Si, dan Yao ke dalam kolam darah. Jika itu masih tidak cukup, membuang warga keturunan klan kita ke dalam kolam darah, aku membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dibuang ke kolam darah. Nihility Devouring Flame terkejut ketika dia berkata, itu akan mengarah pada keberatan banyak sesepuh. Kamu harus memahami cara menangani orang-orang yang keberatan habisi mereka. Kamu harus memahami aku akan membayar harga apapun agar berhasil masuk ke level itu. Ingat, itu ada harganya. Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, bahkan kamu akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Api hitam menari di dalam mata Nihility Devouring Flame. Akhirnya, dia mengangguk. Tenang, setelah aku bisa maju ke level itu, aku juga akan memikirkan semua cara bagi kamu untuk melakukan terobosan. Hun Tiandi tertawa. Namun, kamu juga harus melakukan tugas kamu sebelumnya dengan baik. Mengerti? Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. The Nihility Devouring Flame mengangguk. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat tempat Nihility Devouring Flame telah menghilang. Ekspresi aneh samar muncul di matanya. Jika aku menjadi Doudi, aku perlu menyempurnakan api kehidupan yang baik. Yang ternyata Hun Tiandi dia pun berniat untuk mengkhianati api surgawi untuk menyempurnakannya. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, lotus darah diputar. Kedua matanya secara perlahan tertutup saat dia terus menyerap energi besar dan kuat yang secara paksa diambil dari dataran tengah. Namun di sini ada sebuah api hitam kecil yang berdekatan dengan Hun Tiandi, bahkan Hun Tiandi tidak mendeteksi hal ini. The Nihility Devouring Flame, yang telah keluar dari alam Hun, memandang ratusan ribu kaki kolam darah besar di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran berkelanjutan orang-orang yang dilemparkan ke dalamnya dari sekitar kolam darah. Jeritan sengsara tersebar di langit. The Nihility Devouring Flame tiba-tiba api kecil hitam sebelumnya langsung menginformasikan apa yang dia dengar Hun Tiandi akan berkhianat. Dengan segera, tubuhnya sedikit menegang. Kedua tinjunya perlahan-lahan terkepal, ekspresi yang sangat dingin muncul di matanya. Cerita berpindah kepada Xiao Yan yang dimana telah berada di makam surgawi membawa patung besar kuno itu. Xiao Yan berdiri di alun-alun, matanya melihat patung batu dewa kuno yang jauh besar di depannya. Dia menghirup nafas dalam-dalam sebelum dengan hormat membungkuk ke arah patung batu itu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Yi kecil juga melintas dan muncul di bahu Xiao Yan saat ini, memurnikan demonic lotus flame melonjak dan melilit tubuhnya. Sukses atau kalah akan ditentukan oleh ini.
Xiaoyan bergumam, ekspresi ditentukan naik di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke dalam lubang batu. Xiaoyan menembus cahaya yang lemah, dia jelas bisa merasakan semacam probing menyapu permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk bahkan jiwanya, tidak bisa lepas dari inspeksi ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terbuka pada saat ini. Meskipun Xiaoyan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahaya itu tidak menunjukkan penolakan terhadap Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Xiaoyan menjadi silau, perasaan pusing terpancar dari dalam pikirannya. Kenangan ini berlangsung sesaat, setelah Xiaoyan akhirnya pulih, dia tiba-tiba menemukan lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api cemerlang memenuhi matanya, tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Selain itu, lautan api sangat berwarna-warni, itu sangat terang yang menyebabkan orang menjadi takjub. Lautan api surgawi ya? Xiaoyan menurunkan tubuhnya, tangannya dengan lembut meraih api ungu, yang muncul, perasaan familiar muncul di dalam hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3000 api membakar. Xiaoyan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda telah berkumpul. Sambil berjalan, nyala api ini mulai mengelompok di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah mereka sangat dekat dengannya. Tampaknya konstitusi kamu sangat disambut oleh api surgawi. Xiaoyan perlahan berjalan ketika suara lansia, yang berisi beberapa tawa tiba-tiba bergema di atas lautan api ini. Suara yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api dalam jarak yang cukup dekat. Flames berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan-lahan mekar. Seorang tokoh lansia berjubah berwarna gelap muncul di mata Xiaoyan. Sosok tua mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak mengungkapkan keunikan. Jika seseorang mengabaikan rambutnya yang berwarna cerah, dia akan tampak sedikit berbeda dari orang tua biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu duduk di dalam kuncup bunga. Wajah lansianya tersenyum tidak dikenal saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sudah melihat angka ini berkali-kali, namun, orang-orang yang dia temui adalah sosok yang ilusif atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiaoyan mengerti dalam hatinya adalah dia dewa kuno yang sebenarnya. Orang ini adalah elit terakhir legendaris Dou di benua Douqi. Junior Xiaoyan ini menyapa Lord kuno. Sepertinya rumah yang aku tinggalkan telah dibuka. Si Ancient God tersenyum samar. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik untuk membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiaoyan tidak melakukan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya melintas dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiaoyan merasakan emosi melambung di hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini pada jarak yang begitu dekat. Hanya pada saat ini dia menyadari rambut panjang yang brilian dari si Ancient God sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul dari sana. Segera, dia sampai pada suatu pemahaman. Zukun telah menyebutkan dewa kuno si adalah api surgawi untuk memulai. Dia baru berevolusi setelah melahap 21 jenis flames surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Doudi. Setelah Xiaoyan kira-kira melirik jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan kebetulan ada 21 dari mereka. Apakah ada Doudi baru muncul di benua Douqi saat ini? Detu si dewa kuno melihat Xiaoyan saat dia tersenyum bertanya. Elder adalah elit terakhir Doudi di benua Douqi hingga sekarang. Tidak ada elit Doudi yang muncul setelah kamu. Xiaoyan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, Detu si Ancient God tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah Elder menyadari alasannya? Aku pernah mendengar leluhur aku mengatakan, benua Douqi saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia bertanya. Haha, leluhur kamu lebih hebat mampu. Dia benar-benar dapat menemukan ini. Detu si Ancient God sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia tertawa, ini memang benar. Dengan aliran waktu, benua Douqi saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting dalam memajukan kelas Doudi. Jika tidak, terlepas dari seberapa luar biasanya bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Apa yang hilang? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Origin,
The Two Si Ancient God dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya mendalam dan tak terduga. Asal, selama zaman kuno, beberapa ahli menyebut hal ini sebagai asal Qi. Ini adalah energi misterius yang dibentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap origin Qi, seseorang dapat berhasil menembus penghalang ke kelas Dou Di. The Two Si Ancient God mengangguk sedikit dan menjawab, setiap dunia akan memiliki beberapa asal Qi yang terbentuk. Namun, asal Qi tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap origin Qi akan menyebabkannya berkurang di dunia ini. Elite Dou Di adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Dou Di akan sangat menguras banyak origin Qi. Dalam menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian, akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Ini adalah alasan mengapa benua Dou Qi tidak lagi menghasilkan Dou Di. Ini karena benua Dou Qi saat ini tidak lagi memiliki asal Qi. Mungkin kita bisa sebut asal Qi ini sebuah sumber daya dari alam yang mampu membuat seseorang menjadi Dou Di. Namun sekarang sumber daya itu telah terserap habis oleh orang-orang terdahulu yang telah menjadi seorang Dou Di. Mungkin seperti sumber minyak pasti, jika minyak itu hilang maka kita pun tidak akan bisa mengendarai mobil lagi. Xiao Yan tertawa pahit, ini memang kasus para pendahulu yang menikmati dan keturunan yang menderita. Yang disebut asal Qi telah benar-benar kelelahan oleh orang-orang kuno, ini telah menghasilkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Seseorang telah menerima pil embrio di tier yang ditinggalkan oleh Elder. Saat ini, orang itu sedang terlibat dalam pembantaian dan dengan paksa mengambil energi untuk menyelesaikan pil embrionik lapis itu. Xiao Yan tertawa pahit sebelum memfokuskan kembali pada topik utama. Tidak peduli apa yang telah terjadi di masa lalu. Hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Dou Di dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrio di tier berisi jejak origin Qi. Jika orang itu benar-benar dapat menyelesaikan langkah terakhir, tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas Dou Di. The Two Si Ancient God tertawa. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, aku tahu motif kamu datang ke sini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, aku harap Elder itu akan membantu aku. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar benua Dou Qi. Aku tidak benar-benar tertarik tentang apakah ada bencana, atau sebaliknya. Kamu mungkin harus menyadari identitas aku. The Two Si Ancient God tertawa. Namun, karena kamu dapat datang ke tempat ini, kamu tentu saja orang yang paling tepat untuk mewarisi warisan aku. Jika kamu bisa. Elder, terima kasih atas bantuan kamu. Xiao Yan bersukacita. Haha. Two Si Ancient God tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memberi isyarat Xiao Yan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan pembentuk. Itu adalah Yi kecil. Memurnikan Demonic Lotus Flame. Sudah lama sejak kami bertemu. The Two Si Ancient God melihat Little Yi di tangannya. Dia tertawa lembut dan berkata, wajah kecil Yi kecil menatap dingin dan kebencian saat menatap Dewa Toshi. Namun, itu tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang yang muncul di wajahnya yang kecil. Dari kelihatannya, itu tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran rasa takut dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Two Si Ancient God tidak peduli tentang emosi di mata Yi kecil. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, ada perasaan yang aku kenal dalam tubuhmu. Jika aku menebak dengan benar, kamu harus berlatih metode Qi misterius yang dapat melahap flames surgawi, kan? Xiao Yan terkejut. Segera, dia mengerti tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode Qi itu tidak buruk. Saat itu, aku hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan aku karena itu. Two Si Ancient God tertawa. Elder sebenarnya adalah pencipta mantra api. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Itu tidak terduga metode Qi misterius sebenarnya diciptakan oleh Two Si Ancient God. Namun, ini memang masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa menciptakan metode Qi misterius ini. Haha, kamu salah duga. Mantra api yang kamu bicarakan tidak diciptakan oleh aku. Ketika jiwa dan kecerdasan aku terbentuk saat itu, aku secara kebetulan menemukan metode Qi ini dalam keadaan aku yang hilang. Ini telah membuat aku mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir itu, metode Qi ini telah sangat membantu aku. Aku juga cukup ingin tahu tentang penciptanya. Namun, aku belum pernah bertemu dengannya. Two Si Ancient God tertawa.
Sungguh sulit ketika merenungkan nasib seseorang. Mungkin kita berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiao Yan melebarkan mulutnya, hatinya sangat terguncang. Itu tidak terduga Flame Mantra benar-benar memiliki hubungan semacam itu dengan Tu Si Ancient God. Namun, ia tidak menyadari hanya orang yang luar biasa seperti apa pencipta metode Qi yang luar biasa ini untuk menciptakannya. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku berbicara dengan seseorang, aku telah berbicara banyak hal yang tidak perlu hari ini. The Tu Si Ancient God menjentikkan jarinya dengan lembut. Lautan-lautan yang tak ada habisnya tiba-tiba bergetar. Akhirnya, seekor naga api melonjak dan teraglomerasi menjadi sebuah teratai berukuran kepalan-kepalan tangan. Banyak bibit api naik di permukaan teratai. Warisan aku ada di tempat ini, apakah kamu dapat mencapai kelas Doudi tergantung pada nasib kamu sendiri. Ekspresi gembira tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat teratai yang terapung di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut asal Qi yang tersisa di benua Dou Qi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di tier. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Doudi. Satu-satunya harapan Xiao Yan dan tentara aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara yang tersisa untuk maju ke kelas Doudi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio di tier dan warisan dewa kuno yang mengandung dua origin Qi yang tersisa di dunia ini. Warisan aku mengharuskan seseorang memiliki batu seperti hati. Selama satu alur pemikiran ada, seseorang tidak akan pernah dihancurkan. The Tu Si Ancient God melihat pada Xiao Yan yang bersemangat. Dia tersenyum samar dan menjentikkan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bunga teratai memancarkan kilau aneh. Setelah itu, perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang, tubuh Xiao Yan segera berubah merah setelah lotus api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tercengang menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah dalam tubuh Xiao Yan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat turun dengan deras keluar dari pori-pori tubuh Xiao Yan seperti sungai. Tubuhnya juga telah menyusut berkali-kali dalam waktu singkat. Tubuh yang semula kurus itu telah menjadi seperti monyet dengan kulit di atas tulang-tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. The Tu Si Ancient God menyaksikan adegan ini, ekspresinya tenang. Jika Xiao Yan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan akan menjadi apa-apa selain lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka pada saat ini. Matanya telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang, kedua mata terpisah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang menakutkan dari warisan. The Tu Si Ancient God memiringkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekarang adalah saat di mana warisan telah dimulai. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal, tetapi kedua tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan juga akan mengalami luka yang sangat serius. Apakah aku gagal? Jiwa Xiao Yan melihat pada darah yang tersebar, dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Dia sadar dia saat ini pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya jatuh tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan menyebar di dunia. Tubuh fisik aku terlalu lemah, aku tidak dapat menanggung kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik aku hancur, bagaimana aku bisa menyerap energi? Jiwa Xiao Yan teraglomerasi menjadi klaster cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit, tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memperbaiki tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit, di mana dia akan menemukan waktu untuk memperbaiki tubuh fisik sekarang. Hati seperti batu, selama satu alur pemikiran ada, seseorang tidak akan pernah dihancurkan. Kelompok cahaya jiwa berkedip liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang.
Pikirannya mengingat kembali kata-kata yang dikatakan to si Ancient Gods. Akhirnya dengan ketenangan yang sangat luar biasa dan kekuatan jiwa Xiaoyan pun berhasil membuat tubuh asli lagi yang sebelumnya tubuhnya telah hancur. Waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiaoyan bersuka cita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran, terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiaoyan berkedip, ekspresi gembira samar-samar melintas di mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum lotus api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia gemetar. Bang, tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiaoyan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang teguh seperti batu dan yang lainnya tidak akan pernah hancur. Xiaoyan tidak panik setelah memahami situasi di dalam hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiaoyan tetap fokus. Namun seberapa banyak Xiaoyan terus menciptakan tubuh baru, namun kekuatan warisan ini sangatlah kuat, membuat tubuhnya pun terus meledak dan Xiaoyan pun terus membuat fisik baru tiap henti. Siklus sempurna telah terbentuk. Senyum muncul di wajah Tu si Ancient God saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk dengan lembut. Pemahaman anak ini cukup bagus. Tidak heran dia bisa mencapai tahap seperti itu di usia muda. Sepertinya misi aku akan segera berakhir. Tu si Ancient God tersenyum. Nada suaranya mengandung sedikit perasaan dibebaskan. Waktu berlalu di tengah-tengah pelatihan. Tanpa disadari, setahun telah berlalu dengan cepat. Xiaoyan telah mengalami banyak sekali kehancuran dan kelahiran kembali selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiaoyan menjadi limbung meskipun ketekunannya. Hanya itu yang tersisa dari pikirannya yang dengan teguh menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah-tengah jumlah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah-tengah pelatihan pahit, penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklus tanpa henti. 1 tahun di dalam makam surgawi sudah lebih dari 2 bulan ke benua Douqi. Selama 2 bulan ini, Central Plains mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh Central Plains. Hal ini telah menyebabkan dataran tengah menjadi tempat kematian yang tidak bisa dihilangkan. Langit biru awalnya saat ini tertandingi. Bau berdarah menyelimuti setiap sudut dataran tengah. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi dataran tengah. Mayat terbaring di mana saja cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Hanya pada saat ini mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode dari klan Hun. Dihadapkan dengan cahaya darah yang kadang-kadang turun pada mereka dan menyebabkan darah mengalir di atas tanah, banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain menggeser diri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar Sekhmansion Alliance. Saat ini yang mampu bertahan dari serangan kabut berdarah itu hanya tempat aliansi Sky Mansion, membuat semua orang pun bergegas menuju ke arah tempat aliansi. Karena itu, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam radius puluhan ribu kilometer dari aliansi Sky Mansion ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi dengan massa orang hitam. Seluruh Central Plains telah jatuh ke dalam kekacauan pada saat ini. Aliansi itu tak berdaya di wajah faksi-faksi yang bergegas untuk mencari perlindungan. Semua yang bisa mereka lakukan adalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang menutupi radius 5.000 km di sekitar aliansi Sky Mansion. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini tampaknya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak faksi tidak punya pilihan selain terlibat dalam konflik dengan faksi lain untuk mempertahankan wilayah aman mereka. Mereka bahkan bertarung satu sama lain, menghasilkan banyak kematian dan cedera. Namun, pasukan aliansi tidak dapat campur tangan dalam masalah ini. Itu sudah membatasi pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak. Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Ketika mereka membela, Guyuan, Zukun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga telah mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi dari menggunakan semua kehidupan di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat di Tier. Namun,
mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari tak terhitung nyawa dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, dataran tengah awalnya berkembang ditutupi dalam kesedihan. Sepintas, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dengan lebih banyak waktu berlalu, semua orang merasa semakin putus asa ketika mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin sengit dan mengerikan. Semua dari mereka mengerti saat itu setan Hun Tiandi keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika Central Plains akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah hanya menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Semua hidup tidak ada lagi dalam menghadapi musibah ini. Awan darah menutupi dataran tengah selama 3 bulan. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Selama 3 bulan ini, Central Plains yang makmur dan hidup telah menjadi sangat berantakan dan sepi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan memberanikan diri di bawah tanah dengan harapan melakukan hal itu akan memungkinkan mereka bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas dataran tengah. Bau berdarah yang menjengkelkan meresap ke udara. Tanah itu berwarna merah cerah, kental darah dicelup dataran tengah sampai menjadi seperti tanah setan. Tulang putih yang lebat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada derakan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat langka bahkan dalam sejarah benua Doki. Setelah semua, terlepas dari apa jenis pertempuran besar meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat kejam kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi putus asa di hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat jantung seseorang dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang berkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa itu begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak seorang pun di dunia ini akan mampu menghentikannya. Seluruh daratan ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak kedinginan. Markas Sky Mansion Alliance. Banyak tokoh berdiri di panggung yang tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah menembus langit. Aura Hun Tiandi menjadi semakin kuat. Aku dapat merasakan dia akan berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sejenak sebelum Zukun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Jangan bilang kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya, suaranya memiliki keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam penyiksaan terhadap temperamennya yang agak berapi-api. Formasi telah terbentuk, hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah yang cukup untuk memberi kita masalah. Tidak perlu bahkan berbicara tentang pengisian di dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin dapat mempertahankan tubuhnya untuk sementara. Itu hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tangan semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kurang perlu berbicara tentang yang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi dengan konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai saling bertarung untuk menempati posisi aman. Yan Jin menghela nafas pelan. Ini sampah yang tidak berguna. Saat itu, mereka hanya diam di samping ketika kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang untuk mencari perlindungan kami. Lei Ying menangis marah. Semua orang tersenyum pahit, di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara tentara aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki harapan. Gu Yuan menarik perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya telah mengingat kembali harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di dalam mata mereka. Memang, mereka masih memiliki harapan. Sekarang, yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Xiao Yan akan berhasil menerima warisan Dewa Kuno.
Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, Central Plains ini akan benar-benar selesai. Gambaran pria muda kurus melayang di pikirannya saat Gu Yuan berbicara lembut. Namun, aku benar-benar percaya bahwa itu dia akan menunjukkan kepada kita keajaiban. Secara alami adalah yang terbaik jika itu masalahnya. Sepertinya kata-kata Gu Yuan itu menular. Kelompok tegang awalnya sedikit santai, senyum muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah kengerian dan keputusasaan dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan seperti itu sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan serius. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, bahkan sinar matahari mengalami kesulitan menembus. Peningkatan jumlah cahaya darah menyapu langit selama periode waktu ini. Lonjakan setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma berdarah yang naik ke langit. Namun, dengan semakin banyak orang mengerumuni pertahanan penghalang yang telah ditempatkan Sky Mansion Alliance, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghancurkan penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu yang kuat dalam aliansi ini. Oleh karena itu, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah dibebankan ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Bagaimanapun, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Setelah penghalang pertahanan ini rusak, mereka akan menjadi anggota mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya mengungkapkan beberapa riak. Lautan darah bergejolak, pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan naik dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah, rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti setan menyebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat orang mabuk, mata manusia yang tertutup rapat perlahan dibuka. Warna merah yang mengisi itu menyebabkan gelombang besar naik di dalam lautan darah. Jatuh, ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi ketika dia membuka matanya. Sosok manusia yang ditutupi oleh api hitam muncul. Para warga keturunan dari klan Ling, Si, dan Yao semuanya telah dilemparkan ke kolam darah. 60 hingga 70% dari warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, ini telah menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api nikmat menyembah menatap sosok manusia, yang rambutnya berubah menjadi warna darah, dan kata. Mata darah Hun Tiandi sedikit berfluktuasi, dia tertawa pelan, teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke Nihility Devouring Flame. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara lemah, apa masalahnya? Sepertinya ada sesuatu yang ekstra bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh, api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame layu dengan intens. Hun Tiandi penuh senyum. Tangannya tiba-tiba meluas ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraih dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai mengocok. Selanjutnya, jejak cahaya hitam teraglomerasi di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuh aku, benih yang melahap kemungkinan ditanam di tubuh aku. Hun Tiandi tersenyum saat dia melihat gugusan nyala api hitam. Setelah itu, ia menghadapi Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya kamu tidak setia kepada aku. Kamu telah memaksa aku melakukan ini. Cahaya sengit tiba-tiba melesat keluar dari mata Nihility Devouring Flame. Kedua tangannya tiba-tiba ditekan di lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah itu, lautan darah berfluktuasi. Api hitam yang tak ada habisnya menyebar darinya dan dengan ganas meletus menuju Hun Tiandi. Menyerang, Nihility Devouring Flame tiba-tiba menjerit keras ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Ternyata beberapa tokoh dari klan Hun pun muncul di samping api surgawi Nihility. Mereka berniat untuk menghabisi Hun Tiandi karena semena-mena.
Api hitam ini dengan cepat dikumpulkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu telah diam-diam bersekongkol selama tahun-tahun ini. Sesepuh ini benar-benar dikuasai oleh kamu. Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat angka-angka yang sudah dikenal ini. Lupakan para tetua ini. Sebagian besar anggota klan Hun memiliki segaris darah yang telah aku tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu aku tidak siap, dengan hanya memikirkan milikku? Klan Hun kamu akan menderita kerugian serius. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Awalnya, aku tidak akan menukik dengan ini. Namun, kamu sebenarnya berencana untuk membunuh aku. Kamu tidak bisa menyalahkan aku karena kamu bertindak lebih dulu. Menderita kerugian serius, Hun Tiandi menggelengkan kepalanya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama berada di sekitar aku, klan Hun tidak akan pernah berakhir menderita kerugian serius. Diri kamu saat ini juga dapat melupakan perjuangan aku. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari teratai darah. Dia tertawa keras ke langit, mulutnya melebar segera dan kekuatan hisap meletus. Api hitam yang menyelimutinya berubah menjadi garis api yang ditelannya. Sebuah aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak ada habisnya ini. Bang bang bang, lautan darah di bawah lusinan tetua dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung-gelembung darah. Gelembung-gelembung darah itu menyusut hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam. Tubuh mereka meledak menjadi serpihan darah yang bergabung ke lautan darah. Para ahli dari klan Hun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka dibunuh secara langsung oleh Hun Tiandi. Kamu telah berhasil, The Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena shock setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Aku telah berhasil selama setengah bulan dan aku hanya menunggu kamu. Hun Tiandi menjilat bibir merahnya yang cerah. Telapak tangannya ditujukan pada Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada aku karena berhasil menjadi Dou di elit pertama dalam 10.000 tahun. Tolong berikan aku esensi nyala kamu. Hun Tiandi, kehidupan anggota klan-klan Hun dapat diambil oleh aku hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak setelah mendengar ini. Dia memutar kepalanya dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, kamu telah bersama aku untuk waktu yang lama. Jangan bilang kalau kamu tidak menyadari karakterku. The Nihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar harga apapun untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. Datanglah kemari, sama seperti Nihility Devouring Flame yang telah memahami ini dan berencana melarikan diri. Bagaimanapun, dia terkejut menemukan tubuhnya tidak dapat bergerak lama. Meledak, Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut membidik dan mengepalkan tangannya di Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang meresap ke langit saat ia dengan ganas melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang melarikan diri. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan hisapnya meletus. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk. Kekuatan kamu seperti semut di hadapanku seorang Dodi. Sekarang ternyata api surga Nihility pun berhasil ditelan oleh Hun Tiandi. Mengusap ujung mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi mereka yang bermasalah. Mata Hun Tiandi terlempar ke tanah. Senyum aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang mengandung bloodthirstiness tak berujung bergema di atas Central Plains dengan cara yang luas dan kuat. Ingat, hari ini adalah hari ketika aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar dewa. Kalian semua akan almarhum.